معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari ringkasan kitab Riyadhus Shalihin. Itu bab yang ke-25, bab al-amri, babul amri bi ada'il amanah. Itu bab tentang perintah untuk menunaikan amanah atau menyampaikan amanah. Tentunya sebelum kita jelaskan tentang bagaimana kita harus menyampaikan amanah, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu amanah yang dimaksud. Di mana amanah itu adalah suatu tanggung jawab ataupun kepercayaan yang diberikan kepada kita. Di mana amanah yang paling besar adalah amanah kepada Allah SWT. Di mana kita diciptakan ke dunia ini memiliki tanggung jawab dan tugas untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Allah SWT mengatakan dalam akhir surah Al-Ahzab, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yaitu Allah SWT mengatakan sesungguhnya kami menawarkan amanah ini, yaitu amanah ini kata Allah maksudnya adalah amanah untuk menunaikan syariat, melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan. Ini adalah amanah. Allah SWT katakan sungguh kami menawarkan amanah ini, menjalankan syariat ini kepada langit dan juga kepada bumi dan juga kepada gunung. Maka mereka semua itu tidak mampu menunaikannya atau enggan untuk menerimanya, dan bahkan mereka merasa takut. Kemudian manusialah yang menerimanya, menerima tawaran tersebut. Maka sesungguhnya manusia itu adalah orang-orang yang benar-benar zalim dan jahil, kata Allah SWT. Maka dalam ayat ini kita perlu mengetahui bahwasanya amanah yang paling besar yang harus kita ketahui dan harus kita tunaikan adalah amanah berupa perintah Allah SWT. Kita diperintahkan oleh Allah SWT dan dilarang oleh Allah SWT. Diperintahkan untuk melakukan sesuatu, diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Maka seluruh perintah Allah mestinya kita tunaikan karena itu adalah amanah. Larangan Allah mestinya kita tinggalkan. Dan itulah inti dari syariat. Karena syariat itu, kata para ulama, adalah perintah dan larangan. Inti dari syariat adalah hukum yang di dalamnya ada perintah dan larangan. Maka Allah SWT memberikan amanah kepada manusia secara umum. Maka amanah itu diterima oleh manusia, terutama tentunya kita sebagai seorang muslim
menerima amanah Allah SWT untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Ini adalah amanah yang harus kita tunaikan. Karena itulah amanah yang paling besar. Dan untuk itulah kita diciptakan. Kemudian itu amanah yang pertama, yaitu amanah kepada Allah SWT. Amanah yang paling besar. Yang kedua adalah amanah kepada sesama makhluk, yaitu kepada manusia, di mana kita memiliki tugas tanggung jawab, memiliki amanah. Minimal kita amanah untuk diri kita sendiri, untuk memberikan hak diri kita, atau amanah yang Allah embankan kepada kita sebagai kepala rumah tangga. Itu adalah amanah untuk mendidik istri dan anak. Itu adalah amanah, tanggung jawab, tugas yang Allah bebankan kepada kita, yang Allah SWT akan menanyakannya nanti di hari akhirat. Apakah kita menunaikannya atau tidak, kita melaksanakannya atau tidak. Maka ini adalah amanah yang kedua, yang itu amanah kepada makhluk, dan itu mencakup secara keseluruhan kepada sesama manusia. Amanah kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, sesama muslim dan sebagainya. Kemudian di sini disebutkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58. Allah SWT katakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah SWT menyuruh kalian untuk menunaikan amanah tersebut kepada yang berhak menerimanya, untuk menunaikan amanah yang Allah bebankan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita. Allah titipkan kepada kita, misalnya tubuh kita, untuk ini amanah untuk kita jaga. Makanya tidak boleh seorang membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Itu adalah amanah tubuh ini, untuk dijaga sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah. Mata digunakan untuk melihat yang benar, telinga digunakan untuk mendengar yang baik, lisan disuruh untuk mengucapkan yang baik, dan seterusnya. Ini adalah amanah anggota tubuh kita. Kita jaga dan kita tunaikan hak-haknya. Itu juga amanah kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita menjadi kepala rumah tangga, atau sebagai seorang istri, atau sebagai anak, atau tetangga. Ini amanah, hak ya, kita tinggal di lingkungan, ada tetangga, ada amanah yang harus kita tunaikan, hak mereka. Maka ini Allah SWT mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Ditunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya. Termasuk di sini ya, para pemimpin, mereka akan ditanya. Itu adalah amanah, bagaimana bawahannya, orang yang dia pimpin, itu adalah amanah, hendaknya dia berikan hak-haknya mereka. Karena itu adalah amanah yang Allah SWT kelak di akhirat akan bertanya tentang amanah tersebut. Dan kalau kita lihat ayat 58 dari surah An-Nisa, ini ayat yang Allah tujukan kepada para pemimpin. Para pemimpin, baik itu pemimpin yang paling rendah sampai yang tertinggi. Semuanya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah. Sebagai para pemimpin, kita memimpin minimal rumah tangga, maka ada amanah yang harus kita tunaikan kepada yang kita pimpin. Sebaliknya ayat 59 nanti di surah An-Nisa itu adalah ayat kebalikan, yaitu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Maka kalau kita yang di bawah, berarti kita disuruh taat. Kalau kita yang di atas, hendaknya kita menunaikan amanah. Di sini bisa kita lihat Allah SWT pertama kali memberikan peringatan kepada para pemimpin. Pemimpin hendaknya menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian jadi ayat 58 tentang pemimpin, bagaimana pemimpin itu menunaikan amanah. Ayat 59 tentang rakyat, kita sebagai rakyat atau kita yang dipimpin wajib taat kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat perintahnya. Kemudian di sini disebutkan hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu hadis yang sangat masyhur dan mungkin sering kita mendengarnya. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala ayatul munafiqi thalathun. Bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kata Nabi SAW bahwasanya ciri atau tanda orang munafik itu ada 3. Jika dia berbicara maka dia berdusta. Kemudian jika dia berjanji maka dia mengingkari janjinya, tidak dia tepati. Kemudian yang ketiga adalah jika dia diberikan tanggung jawab, diberikan tugas amanah, maka kemudian dia berkhianat, tidak menjalankan tugas dan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin wa in shoma wa shalla wa zama annahu muslim. Walaupun dalam riwayat yang lain, walaupun dia puasa, sholat dan menyangka bahwasanya dia adalah seorang muslim. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi SAW memperingatkan kepada kita, mengingatkan bahwasanya ciri orang munafik ada 3 macam. Perlu kita ketahui juga bahwasanya kemunafikan itu ada 2 macam. Kemunafikan itu ada 2 macam. Yaitu yang pertama munafik akbar, munafik yang besar, yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Yang kedua nifak asghar, yaitu kemunafikan yang sifatnya kecil. Nifak akbar yaitu nifak yang besar, ya. Nifak itu sifatnya orangnya disebut munafik. Nifak akbar itu adalah seorang yang dia memperlihatkan Islam secara zahir. Dia mungkin sholat, puasa, zakat dan sebagainya, haji, tapi dalam hatinya ingin menghancurkan Islam. Di dalam hatinya kekufuran. Dan itu Allah SWT sebutkan banyak dalam Al-Quran. Dalam awal surah Al-Baqarah, kemudian dalam surah At-Taubah. Bahkan Allah SWT memberi nama salah satu surat, yaitu surah Al-Munafiqun, yang menjelaskan sifat orang-orang munafik, yaitu munafik akbar, yang dia memperlihatkan keislaman. Dan itu terlihat di zaman Nabi SAW. Mereka sholat ke masjid, ikut berjihad bersama Nabi. Tapi apa? Ingin dia menghancurkan Islam, ingin dia mencari celah kapan Nabi ini lengah, kapan Islam ini lemah. Maka dia akan tikam dari belakang, dia akan hancurkan dari dalam. Ini orang-orang munafik. Yang nifak, dia memang benci kepada Islam. Dia memperlihatkan Islam hanya sebagai pura-pura saja untuk melindungi dirinya. Dan ini terjadi kalau seandainya, kata para ulama, ketika negeri Islam kuat, maka akan ada kemunafikan. Tapi kalau negeri Islam lemah, tidak ada kemunafikan. Kita bisa lihat itu di Mekah, kaum muslimin lemah. Di Mekah itu cuma ada 2 macam orang, muslim atau kafir, muslim atau musyrik. Hanya 2 macam orang. Kenapa? Karena di Mekah kaum muslimin itu lemah, maka orang-orang musyrik, orang kafir berani dia memperlihatkan kekafirannya. Bahkan mereka menyiksa sebagian para sahabat. Kenapa? Mereka kuat, orang muslim lemah. Mereka tidak ada kemunafikan. Kapan ada kemunafikan? Ketika Nabi di Madinah. Ketika itu Nabi kuat, maka di Madinah tumbuh sifat-sifat nifak, kemunafikan. Kenapa? Ada orang-orang yang kafir yang berani memperlihatkan kekufurannya. Ada yang takut. Dia takut memperlihatkan apa? Kekufurannya. Maka dia berpura-pura Islam. Ya, ini adalah ciri orang-orang munafik, di mana dia takut memperlihatkan kekufuran. Takut kenapa? Karena pemimpin kaum muslimin kuat, Rasulullah di Madinah kuat. Mereka khawatir kalau seandainya mereka memperlihatkan kekufuran, maka mereka menyembunyikan kekufuran itu, diperlihatkanlah keislaman. Ini nifak akbar, yang mereka keluar dari Islam. Mereka bukan muslim, walaupun sholat masjid, hanya sholatnya pura-pura saja. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran sifat mereka. Termasuk dalam surah An-Nisa, Allah katakan, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik di bawah jurang neraka paling bawah dia. Kenapa? Karena orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir.
Kenapa dia bahaya? Kalau orang kafir kan kita jelas ini kafir, jelas musuhnya. Tapi kalau orang munafik, dia kok ya dia muslim kok secara zahir, tapi dia mencari kelemahan kita dari belakang, dia tikamnya kita. Maka kemunafikan nifaq akbar ini jauh lebih berbahaya daripada orang kafir asli. Kenapa? Karena mereka tidak kelihatan, tidak kita ketahui. Tapi kalau orang kafir asli kan kelihatan. Nih kafir ini Yahudi, Nasrani, Hindu, udah jelas kafir dia. Tapi kalau orang munafik berbaju muslim dia, tapi dia justru menghancurkan Islam. Maka ini yang lebih berbahaya. Maka di sini ini macam yang pertama, yaitu apa? Orang munafik nifaq akbar yang mengeluarkan dia dari Islam. Tapi memang dia bukan muslim, hanya sekedar zahirnya saja. Yang kedua adalah nifaq asghar, yaitu kemunafikan yang sifatnya kecil. Tetapi nifaq asghar ini bisa menjadi akbar. Tentunya kalau sesuatu yang kecil, kalau terus jadi besar. Disebutkan dalam pepatah bahwasanya gunung yang besar itu adalah kumpulan dari kerikil atau batu-batu yang kecil. Kumpulkan di kumpulan yang kecil jadi besar. Maka nifaq yang kecil ini cirinya adalah hadis ini, yaitu ada 3 disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu apa? Jika berbicara dusta, jika berbicara senantiasa berdusta. Maka ini ciri orang munafik. Walaupun munafiknya munafik kecil atau munafik amali yang sifatnya amalan, tapi bisa membawa kepada keyakinan atau i'tiqad. Kalau seorang sudah terbiasa berdusta gimana? Jadi apa? Kebiasaan. Ini berbahaya. Setiap bicara mesti dia dusta. Ini kan berbahaya. Yang kedua, wa idza ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia tidak tepati. Dia sudah berjanji melakukan ini dan itu atau melakukan pertemuan macam-macam ya janji, tapi tidak ditepati. Maka seorang muslim apa? Kalau berbicara dia jujur, berjanji mesti ditepati. Ini sifat orang mukmin. Ini kebalikan dari sifat orang munafik. Kemudian yang terakhir ini yang ada hubungannya dengan kita, wa idza tumina khana. Jika dikasih amanah, dikasih tugas, dia berkhianat, dia tidak bisa menjalankannya dengan baik. Dia berkhianat. Maka ini adalah sifat orang munafik. Maka kita diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk menunaikan amanah. Amanah yang Allah SWT bebankan kepada kita. Tentunya amanah yang paling besar yang kita sebutkan di awal tadi adalah amanah bagaimana kita melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan Allah. Itu amanah yang paling besar. Mengamalkan syariat ini yang kita bisa bayangkan. Langit, bumi, gunung gak mampu memikulnya, malah kita manusia memikulnya. Maka kita bertanggung jawab tentu. Karena kita yang berani menerima amanah ini, maka kita hendaknya memikul dengan sebaik-baiknya. Tentunya seorang yang dia memikul amanah, kalau dia melakukannya dengan baik, maka dia akan diberikan apresiasi, diberikan ganjaran pahala oleh Allah surga. Tapi ketika dia tidak mampu menjaga amanah tersebut, dia berkhianat, maka Allah SWT juga mempersiapkan tempat atau ganjaran, sanksi dan hukuman, yaitu berupa neraka Allah SWT. Maka di sini Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, kita perlu menyadari bahwasanya amanah yang paling besar yang Allah titipkan kepada kita adalah bagaimana kita menegakkan syariat ini, syariat Islam ini di muka bumi ini, tentunya pertama kali dalam diri kita. Bagaimana Islam bisa berdiri tegak di kampung kita, di negeri kita? Tidak mungkin itu terjadi kecuali dengan kita menegakkannya dimulai dari pribadi kita, pribadi, keluarga, kemudian di RT kita, di lingkungan kita. Kita tegakkan syariat Islam, kita tunaikan perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Diri kita yang pertama kali melakukannya. Kemudian apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Kemudian kita ajak anak, istri, keluarga, lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Maka dengan kita melakukan itu berarti kita telah menegakkan amanah yang sudah Allah SWT berikan kepada kita. Kemudian juga amanah secara khusus kepada kita sesama
manusia, mungkin kita diberikan amanah berupa jabatan, diberikan amanah berupa tanggung jawab dan sebagainya, maka hendaknya kita tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena ini sifat orang muslim. Jangan kita berkhianat. Justru seorang muslim dia menjaga amanah. Maka sifat orang yang berkhianat itu bukan sifat orang muslim. Kita bisa melihat bagaimana di zaman para sahabat, bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan kepada beberapa para sahabat tugas-tugas, diberikan kepada mereka kepemimpinan, wewenang, maka mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang amanah. Tapi kalau seandainya kita melakukan diberikan amanah, diberikan tanggung jawab, tidak kita lakukan semestinya, maka kita berkhianat, maka kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Ketika kita tidak menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan ironis sekali kalau kita sebagai seorang muslim, kita mengatakan diri kita muslim, tapi kita berkhianat. Maka tadi disebutkan dalam akhir hadis ini, bahwasanya walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia mengaku muslim, tapi gimana? Dilihat, Anda muslim tapi juga perilaku mestinya muslim. Dalam berbicara tunjukkan bahwasanya saya seorang muslim. Bagaimana? Bicara saya benar, tidak berdusta. Ketika saya berjanji, tunjukkan identitas sebagai seorang muslim. Saya menepati janji, tidak mungkir. Ketika diberi amanah, tanggung jawab, tugas, maka perlihatkan identitas kita sebagai seorang muslim. Saya adalah orang yang menjaga amanah. Ini sifat seorang muslim. Tidak berkhianat. Karena apa? Ini tentunya akan mencoreng nama Islam itu sendiri. Makanya sebutkan para ulama, Islam ini buruk bukan karena Islamnya, ajaran Islam itu benar, tapi buruknya Islam karena perilaku umatnya yang tidak melaksanakan Islam dengan sebenar-benarnya. Kalau umat Islam seluruhnya menunaikan perintah Allah dan Rasulnya, menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menunaikan syariat Islam dengan kafah secara keseluruhan, dengan sebenar-benarnya, maka mungkin banyak orang-orang kafir di sana yang masuk Islam. Karena mendakwahi orang itu tidak hanya dengan lisan, tapi dengan kita memperlihatkan identitas kita, maka orang tertarik masuk Islam. Tapi kenapa hari ini banyak orang yang tidak, mungkin orang kafir mengatakan, gimana ini orang muslim, gimana saya masuk Islam, perilakunya aja begini. Berarti kita sendiri yang mencoreng nama baik agama kita. Kita sendiri yang memburukkan citra Islam. Maka mestinya kita sebagai seorang muslim, kita memperbaiki diri kita, kita memperlihatkan citra yang baik kepada non-muslim. Ini saya muslim, saya berbicara selalu jujur. Saya kalau berjanji pasti selalu ingat, selalu ditepati. Saya kalau diberi tanggung jawab, saya akan melakukannya sebaik-baiknya. Ini muslim, orang pasti apa? Senang, pasti orang akan masuk Islam, tertarik orang masuk Islam. Tapi kalau tidak, mereka akan mengatakan, gimana saya percaya sama orang muslim? Ini aja ngomong aja dusta dia. Gimana dia muslim? Bagaimana saya mau masuk Islam? Orang muslim banyak yang berdusta. Banyak orang muslim dia berjanji, dia tidak tepati. Banyak yang orang muslim jadi pemimpin, malah dia tidak menjalankan amanah. Gimana? Nah, ini berbahaya. Jangan sampai kita tentunya Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT mencoreng Islam dengan perilaku kita sendiri. Justru mestinya kita menjaga keislaman kita, memperlihatkan identitas kita sebagai seorang muslim yang baik dengan melaksanakan perintah Allah, dengan melaksanakan amanah yang Allah berikan. Dengan itu kita sebenarnya sudah berdakwah kepada non-muslim. Karena dakwah itu bukan hanya dengan lisan, tidak. Justru dengan kita perilaku kita yang baik, itu dakwah yang baik. Itu dakwah yang paling cepat diterima daripada ngomong. Banyak orang ngomong tapi perilakunya berbeda dengan yang diomongkan. Maka orang justru a priori enggak suka. Gimana dia ngomong A, dia lakukan B. Justru orang tidak suka, justru orang tidak percaya. Tapi kalau kita memperlihatkan keislaman dengan sebaik-baiknya, benar-benar kita melaksanakan amanah yang Allah berikan, maka insya Allah orang akan percaya, orang akan tertarik kepada Islam. Nah, Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, ini mungkin ya pembahasan kita pada sore hari ini, bagaimana kita semua adalah orang yang manusia, kita semua secara umum dan khusus orang-orang muslim diberikan oleh Allah SWT
tanggung jawab amanah untuk menjalankan syariat Islam ini, menunaikan perintah Allah dan menjauhkan larangannya di muka bumi ini, di diri kita, keluarga kita, hendaknya kita tunaikan itu, karena ini amanah yang Allah akan tanya kita nanti di akhirat. Apa sudah dilakukan belum amanahnya? Allah SWT pasti tanya kita. Allah akan menghisap kita nanti tentang amanah ini, berupa Islam, berupa perintah dan larangan yang Allah turunkan, berupa syariat ini, apa sudah ditegakkan itu. Nah, wallahu ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kekuatan hidayah sehingga bisa melaksanakan amanah yang Allah pikulkan kepada kita semua. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan kita bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan Ustaz, untuk masa sekarang kita ketahui bersama sangat sulit untuk menjaga syariat kita, bukan karena kitanya sendiri tapi lingkungan ataupun keadaan yang membuat kita tidak bisa menjalankan syariat. Sebagai yang baru-baru ini pengurus Paskibra nasional di mereka itu tidak boleh menggunakan hijab, yang mana itu arahannya dari BPIP di informasi yang beredar sekarang seperti itu. Di kondisi seperti itu, apakah mereka itu yang mengikuti kegiatan tersebut murni semuanya akan dihisap oleh mereka saja, atau mungkin sebenarnya ya BPIP itu juga akan ada andil di situ, dan bagaimana cara menyikapinya agar sebisa mungkin mereka yang misalnya sudah berhijab ini tetap menjalankan syariat tanpa mungkin membuat kemelut seperti itu. Atau yang paling simpelnya di kantor kita, misalnya kita tidak bisa menjalankan syariat, bagaimana usaha kita agar sebisa mungkin gitu, karena memang cukup sulit, banyak yang kita tidak bisa jalankan syariat secara lengkap, sedangkan kita diperintahkan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Iya, tentunya dalam kita menjalankan syariat itu perlu tentunya keyakinan, itu yang pertama, bahwasanya kita yakin ini benar. Yang kedua, perlu ada dalam diri kita bahwasanya perlu ada dalam diri kita tekad yang kuat untuk melakukan itu. Dan yang ketiga, kesabaran. Karena tentu bagaimanapun dalam menjalankan syariat itu pasti banyak tantangan dan rintangan. Dalam melaksanakan perintah Allah pasti banyak tantangan dan rintangan. Kita lihat di zaman Nabi SAW di Mekah, bagaimana beliau dengan para sahabat itu diintimidasi, dihina, ya bahkan disiksa dan sebagainya. Tapi mereka tidak bergeming istilahnya. Mereka tetap sabar, tambah kuat, istiqomah menjaga Islam. Itu tentunya yang harus dipahami dengan baik, bahwasanya seorang muslim mesti dia menjadi orang yang istiqomah, kuat dan sabar menghadapi berbagai macam keadaan. Seperti tadi disebutkan, ya memang salah satu yang mempengaruhi seseorang lingkungan, iya. Tapi di situ seorang muslim justru apa? Bisa mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Ini karakter seorang muslim mestinya. Karakter seorang muslim harusnya kita tinggal di lingkungan kita misalnya. Coba kita lihat, kita nggak usah jauh-jauh. Kita di lingkungan kita, coba Bapak nanti pulang. Coba lihat di lingkungan kita berapa orang yang sholat masjid. Mestinya apa? Berapa orang yang misalnya main-main, misalnya main song atau apa. Kita mau ikut yang mana ini? Kita mestinya ada dalam benak kita, saya harus mempengaruhi orang ini, orang yang main song ini supaya dia ke masjid. Bukan saya yang ikut main song. Ini contoh sederhana. Artinya apa? Seorang muslim harus punya kepribadian yang kuat. Dia harus mempengaruhi, bukan terpengaruh. Tapi kalau memang tidak mampu, memang di semua 99% orang main song galau gimana? Ya sudah, Anda kalau tidak kuat pindah, hijrah. Makanya Nabi nggak kuat di Mekah. Gimana? Nabi hijrah. Jadi nggak ada alasan untuk kita di Mekah nggak bisa nih melaksanakan sholat kita, diintimidasi kita, di hijrah kata Allah. Bumi Allah ini luas. Hijrah. Maka Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena nggak bisa lagi melaksanakan syariat di Mekah. Karena diintimidasi, mereka mau dibunuh, bahkan Nabi sendiri mau dibunuh. Maka mereka hijrah.
Kita juga seperti itu. Ya, kita di lingkungan kita berusaha untuk mempengaruhi. Kalau kita takut, kalau kita memang nggak bisa, memang ini sangat kuat tekanannya dan sebagainya, ya sudah, kita pindah. Kenapa? Kalau kita pindah ke tempat yang lebih baik, itu tentunya itu berpahala di sisi Allah SWT untuk menjaga agama. Jadi pindah ya dari Mekah ke Madinah untuk menjaga agama. Ya seperti misalnya orang yang dia tinggal di negeri kafir, di Amerika, di Inggris dan sebagainya, di situ ada tekanan, nggak boleh pakai hijab dan sebagainya, di Prancis misalnya dan sebagainya. Pindah, kenapa? Kenapa Anda tidak pindah? Bumi Allah luas, berusaha dengan sesuai dengan kemampuan tentunya. Maka dalam hal ini apa? Ini suatu hal yang perlu kita tekankan terlebih dahulu, bahwasanya seorang muslim dia harus punya keyakinan yang kuat. Ini syariat Allah. Ini adalah hal yang diwajibkan oleh Allah. Saya harus pertahankan ini. Ini perintah Allah. Jadi sekarang ada perintah Allah, ada perintah atasan. Mana yang harus didahulukan? Ini ada perintah manusia. Perintah Allah berhijab. Perintah manusia buka jilbabmu. Mana yang didahulukan? Perintah Allah atau perintah manusia? Ini iman yang berbicara. Kalau dia iman yang kuat, dia akan keluar. Tidak akan ada apa-apa. Ataupun kalau kita misalnya bekerja di suatu instansi, kalau kamu mau kerja di sini, kamu harus buka jilbab. Seorang muslim atau muslimah yang baik, pasti dia daripada saya kerja di sini, lebih baik saya apa? Tetap berjilbab. Rezeki Allah luas. Tidak hanya saya dapat rezeki di sini. Itu keyakinan seorang muslim. Harus kuat ya. Tapi ada sebagian orang yang dia salah dalam memahami dia. Saya terpaksa katanya. Siapa yang maksa Anda? Kenapa Anda tidak keluar? Kenapa Anda harus kerja di situ? Allah akan tanya nih di akhirat, memangnya instansi cuma itu baik kata Allah nanti di akhirat. Kita jawab apa? Banyak lagi instansi tempat kita bekerja, berusaha. Memang tinggal cuma bisa di situ. Bumi Allah ini luas. Bagaimana cara kita menjawab nanti di akhirat? Maka dalam hal ini apa? Ini keyakinan yang harus ditanamkan. Dan hari ini bisa kita lihat bagaimana keyakinan itu mulai pudar dan lemah. Mudah kita orang muslim sekarang diombang-ambing dari sisi apa? Keyakinan. Akidahnya lemah, imannya nggak kuat. Mudah. Ketika bertentangan sedikit seperti itu aja. Bertentangan, bagaimana saya mau masuk kerja, saya dilarang sholat. Saya mau masuk kerja, disuruh buka jilbab. Masa itu saja kita nggak bisa menolak? Cari yang lain. Begitu lemahnya kita iman kita. Kenapa? Muslim itu yang dipegang adalah prinsip iman, akidah. Itu yang paling mahal daripada seluruh dunia ini. Seluruh dunia ini hancur, tidak ada apa-apanya dengan kita memegang prinsip agama. Maka ini yang harus kita pahami. Maka banyak kita harus membaca sejarah Rasulullah SAW. Ini yang membuat juga kita menjadi semangat, punya tekad dalam melaksanakan apa? Melaksanakan syariat. Bagaimana caranya? Lihat Rasulullah, lihat para sahabat di intimidasi di Mekah, mereka kuat. Bila sampai dia disiksa di padang pasir yang panas, kemudian ditaruh batu di perutnya, tidak bergeming, tetap dia mengatakan Allah yang Maha Esa, Ahad. Begitu yang kita lihat hari ini mestinya. Yang kita inginkan dari kaum muslimin yang apa? Memiliki iman yang kuat. Jadi persoalan kita hari ini kaum muslimin adalah persoalan iman sebenarnya. Kita nggak punya keimanan, akhirnya apa? Kita mudah dibeli, gampang orang muslim bayar baik, sogok baik, selesai. Betapa murahnya kita, betapa kita nggak punya apa? Wibawa, harga diri kita nggak punya. Kita bisa dibeli dengan harta, dengan dunia, jabatan dan sebagainya. Rendah kita itu. Kenapa? Ini semua adalah rendah. Harta, jabatan itu semua rendah. Dunia dan seisinya ini rendah dibandingkan dengan akidah Islam yang sangat tinggi. Maka ini yang soal pemahaman yang harus ada dalam diri kita. Bagaimana hari ini mudah sekali kaum muslimin, kemudian dia mengatakan saya terpaksa loh. Kok berani sekali Anda mengatakan terpaksa? Bukan seperti itu terpaksa. Terpaksa itu bukan seperti itu. Kalau ada orang menodongkan pistol kepada Anda tuh, kalau kamu tidak mengatakan apa? Kekufuran, aku tembak kamu, mati kamu. Ya, itu terpaksa. Tapi kalau ini sekarang kamu mau kerja di sini, buka jilbab kamu. Tidak ada yang lain. Maka dalam hal ini kita kaum muslimin sekali lagi, bagaimana kita menanamkan akidah yang benar, akidah yang kuat. Ini persoalan sebenarnya hari ini kaum muslimin, kita umat Islam, makanya kita banyak. Tapi kata Nabi apa? Banyak tapi seperti buih di lautan. Kenapa? Enggak punya harga diri kita ini, mudah dibeli.
Gampang umat Islam itu. Tapi kalau kita punya harga diri, nggak bisa dibeli, punya wibawa umat Islam. Maka kita lihat kaum muslimin di Mekah itu punya wibawa. Takut orang kafir Quraisy. Walaupun jumlah mereka sedikit, walaupun mereka bukan yang mengatur, mereka adalah rakyat istilahnya. Mereka orang bawahan, para budak, tapi mereka punya harga diri. Silakan siksa aku, tapi aku tetap Islam. Nah, ini yang tidak ada atau boleh kita katakan hampir hilang dari umat Islam hari ini. Bagaimana umat Islam hari ini banyak kita katakan mudah saja dia mengikut dunia. Bagaimana kita akan larut dengan dunia? Tidak. Umat Islam sekali lagi harus punya akidah yang kuat, iman yang kuat, memegang prinsip. Karena dengan prinsip itulah kita selamat dunia akhirat. Kalau enggak gimana? Udah hancurlah dunia, hancurlah Islam. Karena lingkungan akhirnya apa? Ya sudah ikut semua kita. Jadi apa? Semua orang di lingkungan itu ikut maksiat semua. Nggak ada yang berani mengatakan aku tidak ikut. Minimal dia tidak ikut. Kalau dia tak mampu mencegah, minimal saya nggak ikut. Saya ikut campur dalam urusan ini, dalam maksiat ini. Tapi karena banyak arus kan, ya memang melawan arus itu nggak mudah. Tapi itulah prinsip dalam hidup, itulah keimanan, itulah ujian keimanan. Apalagi kita hidup di akhir zaman, banyak berbagai macam fitnah, tekanan dan sebagainya. Tapi kalau kita mau ikut arus ya, kita akan hilang, bisa jadi hilang Islam kita. Tinggal namanya saja, tapi nggak punya prinsip. Kita Muslim kata kita, tapi perilaku kita perilaku orang kafir. Tidak ada lagi yang tinggal dari diri kita, cuma hanya sekedar nama. Oh, KTP-nya Islam, tapi apa perbuatannya seperti Yahudi Nasrani. Mana Islam yang sebenarnya? Ini lihatkan, ini saya Muslim, identitas saya. Saya kalau bicara begini, saya berkata begini, kalau saya begini, punya prinsip. Itu yang kuat. Jadi tidak ada istilah kita harus apa? Tunduk kepada aturan yang itu melanggar syariat. Maka ini kita katakan, ada perintah Allah, ada perintah atasan. Mana yang didahulukan? Perintah Allah jelas. Makanya kalau kita lihat hari ini kan kita bisa lihat orang ketika adzan berkumandang, itu kan perintah Allah. Hayya 'alas shalah milik masjid. Berapa orang yang datang ke masjid? Coba kalau bosnya, pimpinan telepon, langsung diangkatnya. Kenapa? Takut nanti saya dipecat kerja. Mana iman? Coba. Itu sangat contoh paling real, paling sederhana itu. Kalau bosnya nelpon, pimpinannya, atasannya nelpon, cepat dia tangkap, cepat dia jawab. Kenapa? Takut saya dimarahi sama Pak bos, direktur, atasan, takut saya. Tapi kalau Allah hayya 'alas shalah, mana? Ini iman, ini baru hal yang sepele, hal yang kecil. Yang itu apa? Kita lihat hari ini, mana umat Islam? Untuk ini saja kita nggak mampu. Untuk apa? Berhadapan dengan itu, memilih mana yang didahulukan nih. Dan kita, bagaimana kita ingin katakan mau surga, berjihad di jalan Allah, bagaimana? Untuk menghadapi apa? Pilihan ini saja kita nggak mampu. Berarti apa? Memang dalam hal ini kita lihat iman kita sangat lemah hari ini. Akidah kita sangat rendah, mudah digoyang, mudah digoncang, sehingga apa? Ya itu tadi, kita tidak punya harga diri. Itu yang diprediksi oleh Nabi SAW di akhir zaman. Kata Nabi, umat Islam banyak tapi seperti buih di lautan. Mereka gampang dibeli, nggak punya prinsip, nggak punya akidah dan iman yang kuat. Maka ini kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, bagaimana ini tugas kita bersama. Bagaimana kita menguatkan iman kita, bagaimana kita menguatkan akidah kita. Perintah Allah itu nomor 1. Perintah manusia nomor sekian. Perintah Allah dan Rasul itu 1, 2. Selebihnya itu setelah. Jangan perintah manusia didahulukan daripada perintah Allah dan Rasul. Nah, wallahu ta'ala, kita ajukan dulu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.